Alhamdulillah, sekarang sudah puasa yang terakhir. Aduh, aduh, aduh. Kamu kenapa, Kak? Gigiku sakit. Hah? Kok bisa? Iya, kemarin makan manisnya berlebihan. Cup, udah jangan nangis lagi ya. Sakit gigi kakak itu belum seberapa. Kok gitu sih kamu? Iya, soalnya Rasul pernah merasakan yang lebih dari itu. Pipinya tertancap besi di perang Uhud. Ih, ngeri. Dan yang lebih hebatnya lagi, besi tersebut dicabut oleh sahabat. Sahabat, siapa beliau? Yuk saksikan kisah berikutnya. Ayo teman-teman. Sabita, Zaid, apa kabar? Ustazah sedang baca buku. Kamu mau dengerin gak? Ustazah baca bukunya bagus banget nih, tentang sirah sahabat. Yuk dengerin. Nah, Ustazah kebetulan hari ini sedang baca seorang tokoh sahabat yang sangat terkenal karena dia terpercaya. Sampai Rasulullah itu memberikan gelar kepadanya adalah orang yang terpercaya. Ya, mau cerita? Ceritanya asik, seru banget. Yuk dengerin ya. Abu Ubaidah itu lahir di Mekah dari Bani Al-Haris bin Fihr, suku Quraisy, termasuk salah satu bangsawan yang ada di Quraisy saat itu. Nah, Abu Ubaidah itu berteman dekat dengan Abu Bakar. Pasti teman-teman tahu kan Abu Bakar itu siapa? Abu Bakar adalah satu orang dari Quraisy yang percaya terhadap kerasulan yang pertama. Jadi ketika Rasulullah memberitahu bahwa dia adalah Rasul utusan Allah dan Abu Bakar percaya, maka Abu Ubaidah itu pun percaya. Apa katanya? Aku percaya cerita Abu Bakar. Aku akan masuk Islam. Dengan semangatnya dia bicara seperti itu. Karena dia tahu Abu Bakar tidak pernah berbohong. Dan dia tetap dengan pendiriannya bahwa Abu Bakar jujur, ceritanya benar dan aku percaya. Maka aku akan masuk Islam. Nah, itu cerita awal Abu Ubaidah bin Jarrah masuk Islam. Nah, teman-teman, masuk Islamnya Abu Ubaidah tidak semulus yang kita bayangkan. Karena dia punya keluarga dan dia punya seorang ayah. Dia bicara kepada ayahnya, "Ayahku sayang, izinkan aku masuk Islam." Pinta Abu Ubaidah. Apa kata Abu Ubaidah? "Hai Amir." Amir itu nama panggilan dari Abu Ubaidah. "Hai Amir, kau sudah berani menentang ayahmu, agama leluhurmu. Terima akibatnya." Apa yang terjadi? Abu Ubaidah tidak diterima di rumah itu, alias diusir. Pedih sekali rasa Abu Ubaidah karena untuk memeluk agama Islam, dia diusir dari keluarganya, diusir dari sukunya dan tidak boleh lagi berkumpul, bertemu dengan orang-orang yang dia sayangi dari keluarganya. Tapi dia tetap teguh dalam pendirian. Islam adalah agamaku, walaupun aku harus terpisah dari ibuku, ayahku, kakek, saudara semuanya. Tapi dia tetap Islam agamaku. Hebat kan? Abu Ubaidah memilih Islam daripada keluarganya yang masih kafir. Keren. Lanjut yuk. Lanjut ya. Nah, teman-teman, hari demi hari perjuangan Abu Ubaidah bersama teman-teman umat muslim awal itu gangguan, siksaan kaum Quraisy hari demi hari terus melanda. Kaum muslimin saat itu masih jumlahnya sedikit.
Tapi penindasan dari bangsawan Quraisy sangat pedih. Nah, oleh karena itu Rasulullah mengizinkan para sahabat kaum muslimin yang pertama itu untuk hijrah pertama. Ya, benar. Ke Habasyah yang pertama. Tapi selang berikutnya ada berita bahwa Rasulullah sudah diterima oleh kaum Quraisy, sehingga yang pertama kali hijrah balik kembali ke Mekah. Tetapi apa dikira, ternyata tidak seperti yang direncanakan. Ternyata berita itu palsu. Nah, penyiksaan hari demi hari terus dilakukan oleh kaum Quraisy. Sampai akhirnya Rasulullah memberikan arahan untuk para sahabat hijrah kedua kalinya ke Habasyah. Nah, pada saat hijrah kedua di Habasyah inilah Abu Ubaidah ikut serta. Karena rasa rindunya, Abu Ubaidah tidak bisa berlama-lama walaupun di Habasyah dia aman. Dia akhirnya pulang kembali ke Mekah dan bertemu dengan Rasulullah. Dia bisa mendapatkan ilmu, memperkuat iman dan mencontoh perilaku Rasulullah. Namun, perjuangan semakin diuji. Siksaan Quraisy semakin menjadi-jadi. Sampai akhirnya Rasulullah mengizinkan para sahabat hijrah ke Madinah. Nah, Abu Ubaidah masuk ke dalam golongan orang yang hijrah ke Madinah. Nah, ketika mereka hijrah ke Madinah, harta kekayaan di Mekah ditinggalkan. Hanya membawa yang betulnya saja. Pada satu waktu, kaum Quraisy mengambil semua harta di Mekah. Harta kaum muslimin yang ditinggalkan ketika hijrah. Dan mereka mengumpulkan dan menjualnya di Syam. Maka terjadilah Perang Badar. Kenapa Perang Badar? Karena umat muslim yang hartanya diambil itu ingin mengambil kembali harta yang mereka rampas. Nah, di Perang Badar ini Abu Ubaidah ikut perang juga dengan jumlah yang sangat fantastis, 313 orang termasuk Abu Ubaidah melawan 1.000 orang Quraisy. Nah, di perang ini Abu Ubaidah bertarung melawan ayahnya. Ya, Abu Ubaidah bertarung, mempertahankan keimanannya. Dan ketika berhadapan dengan ayahnya, dia harus menguatkan, aku bukan berhadapan dengan ayahku, tapi aku berhadapan dengan orang kafir yang ingin memerangi Islam. Dan pada akhirnya, ayahnya wafat di tangan Abu Ubaidah. Nah, kata Rasulullah, dikatakan bahwa di Quran surat Al-Mujadalah ayat 22. Ya, teman-teman pasti bisa lihat di ayat surat Al-Mujadalah. Asbabul Nuzul tentang keimanan Abu Ubaidah diabadikan dengan turunnya ayat Al-Quran surat Al-Mujadalah ayat 22. Keren ya. Nah, tidak lama kemudian terjadilah perang Uhud. Nah, perang Uhud ini merupakan perang balas dendam kaum kafir Quraisy pada saat kekalahan mereka saat perang Badar. Nah, disinilah bukti kecintaan Abu Ubaidah kepada Rasulullah. Karena pada saat titik-titik kekalahan kaum muslimin, Rasulullah diserang bertubi-tubi sampai akhirnya ada serpihan logam atau besi yang menempel di pipinya. Kemudian Abu Ubaidah dengan cekatan mengambil potongan besi dari pipi Rasulullah dengan menggunakan apa, teman-teman? Giginya. Yang pertama ditarik, satu gigi seri Abu Ubaidah tanggal. Masih ada satu lagi, ternyata potongan besi di pipi Rasulullah. Diambil lagi oleh Abu Ubaidah, digigit, tanggal lagi. Ya, jadi ada 2 gigi seri Abu Ubaidah yang tanggal. Tapi Abu Ubaidah nggak malu dengan ompong giginya. Dia merasa, aku bersedia mengorbankan diriku daripada Rasulullah celaka. Masya Allah. Keren ya Abu Ubaidah. Nah, karena Abu Ubaidah ini adalah seorang panglima tentara, dia pernah dikirim oleh Rasulullah. Ada yang namanya ekspedisi Daun Khobat,
Jadi ceritanya Abu Ubaidah itu dikirim oleh Rasulullah dengan 300 orang pasukan untuk mengintai kafilah dagang Quraisy. Dan itu terjadi di tahun ke-6 Hijriah. Teman-teman tahu ya, pada saat itu umat Islam bukan lagi sedang mengalami kejayaan. Maka 300 orang pasukannya itu hanya dibekali sebakul kurma. Satu orang hanya mendapatkan segenggam kurma. Dalam perjalanannya akhirnya habis kurma itu. Nah, di satu tempat ada pepohonan yang namanya daun khobat. Karena kurma sudah habis, perbekalan sudah tidak ada lagi. Akhirnya Abu Ubaidah berkata kepada pasukannya, ambil daun itu, kita akan mengolahnya menjadi makanan. Ya, ada yang membuat lalap, ada yang ditumbuk menjadi roti sehingga mereka kuat. Nah, makanya oleh karena itu ekspedisi ini disebut ekspedisi daun khobat karena Abu Ubaidah membuat makanan dari daun khobat karena kehabisan bekal. Ya, itu adalah peristiwa yang dilalui oleh Abu Ubaidah. Nah, karena dia adalah seorang tentara, pada saat Umar menjadi khalifah, Abu Ubaidah mendapat amanah menjadi gubernur Syam. Nah, ini peristiwanya sangat fenomenal. Ketika Abu Ubaidah datang ke Syam, maka dia berkata, dia nggak bilang bahwa dia itu adalah seorang gubernur Syam, tapi dia berkata, wahai saudara-saudaraku, aku muslim dari suku Quraisy. Siapapun yang berkulit hitam atau merah lebih bertakwa, dialah yang lebih terhormat dari aku. Bayangkan seorang gubernur bilang kayak gitu. Maka dengan bahasanya itu penduduk Syam menjadi terpana. Wow, ternyata gubernur yang datang adalah orang yang sangat hebat, rendah hati, dan juga dermawan. Nah, suatu hari Khalifah Umar datang ke Syam. Dia kemudian berkata kepada orang-orang di sekitarnya, di mana saudaraku? Orang-orang bingung, Khalifah nanya siapa ya? Ternyata Umar bin Khattab yang pada saat itu menjadi khalifah, dia ingin bertemu dengan Ubaidah. Lalu Ubaidah datang, berpelukanlah mereka. Wahai saudaraku, seperti orang yang kangen banget gak ketemu lama. Kemudian kata Umar, aku ingin datang ke rumahmu. Kebayang dong, gubernur sebuah negara pasti rumahnya gede dong. Tapi ketika Umar datang ke rumahnya Ubaidah, apa yang terjadi? Rumah itu kosong. Ada hanya pedang, perisai, dan pelana kuda. Hah? Kebayang dong, satu ruangan hanya ada pedang, perisai, dan pelana kuda. Khalifah Umar bertanya, di mana barang-barang lainnya? Abu Ubaidah berkata, ini saja cukup bagiku. Ya, saking Abu Ubaidah itu tidak bermegah-megahan. Nah, ketika Umar pulang, Khalifah Umar pulang ke Madinah, tetapi dia mengutus pembantunya untuk memberikan 4.000 dirham kepada Abu Ubaidah. Saat itu 4.000 dirham itu jumlah yang sangat banyak. Diberikanlah kepada Abu Ubaidah. Diterima oleh Abu Ubaidah, tapi tidak dibelanjakan untuk dirinya sendiri. Apa yang dilakukan? Dibagikan kepada seluruh fakir miskin. Dan Abu Ubaidah tidak mengambil sedikit pun. Masya Allah ya, sangat bertanggung jawab, sangat dermawan, dan sangat amanah. Karena memang Abu Ubaidah itu adalah orang yang terpercaya. Selalu mengatakan ini amanahku, bukan untuk diriku, tapi untuk dibagikan ke masyarakat fakir miskin. Nah, suatu hari di negeri Syam, ada wabah berpenyakit taun. Kalau sekarang tuh ya mungkin kayak mirip-mirip COVID ya, tapi di sana nyebutnya taun. Khalifah Umar sangat mengkhawatirkan Abu Ubaidah. Kemudian dia menulis surat, aku memerlukanmu, datang segera. Bayangkan, seorang khalifah menyuruh gubernurnya, kemudian apa yang dilakukan oleh gubernurnya? Apakah dia mendengarkan? Iya, mendengarkan. Apakah dia taat? Ternyata Abu Ubaidah punya sikap lain.
Apa katanya? Dibalas suratnya dan berkata seperti ini. Wahai Amirul Mukminin, aku tahu telah diperintahkan untuk pindah, namun aku menolak. Aku tidak ingin meninggalkan penduduk yang kupimpin. Aku tidak akan berpisah dari mereka. Aku tidak ingin menyelamatkan diri sendiri. Izinkan aku untuk tetap di sini. Biarlah Allah yang memberikan keputusan terbaik untukku. Itu isi surat Abu Ubaidah kepada Khalifah Umar. Apa yang terjadi teman-teman? Allah memberikan keputusan terbaiknya. Dari 36.000 bala tentara, tersisa hanya 6.000 saja yang hidup. Berarti yang wafat berapa teman-teman? 30.000 orang wafat karena penyakit taun ini. Termasuk salah satunya adalah Abu Ubaidah. Masya Allah, sedih ya. Tapi dengan jiwa pemimpinnya, dia nggak mau meninggalkan rakyatnya. Aku tetap di sini. Biarlah Allah memberikan keputusan terbaik untukku. Saat itu Khalifah Umar bin Khattab mendengar berita wafatnya Abu Ubaidah. Apa yang dikatakan oleh Umar? Kalau aku punya keinginan tertinggi, aku ingin satu rumah di dalamnya penuh dengan orang-orang seperti Abu Ubaidah. Masya Allah ya. Saking tanggung jawabnya Abu Ubaidah, Umar pun sampai bicara seperti itu. Jika aku punya keinginan tertinggi, aku ingin punya satu rumah di dalamnya penuh dengan orang-orang seperti Abu Ubaidah. Nah, inilah teman-teman sejarahnya Abu Ubaidah, wafat di negeri Syam, meninggal di usia 58 tahun. Insya Allah ya, dimakamkan di negeri Yordan. Insya Allah ya, orang dengan kepribadian terbaik, terpercaya, dan dia sangat dikagumi oleh masyarakat yang dipimpinnya. Demikianlah cerita tentang Ubaidah bin Abu Ubaidah bin Jarrah. Dari perjalanan awal dia masuk Islam, kemudian ikut perang Badar, perang Uhud, ekspedisi Khobat, sampai dia menjadi gubernur Syam. Dan apa yang dilakukan sehingga dia mendapat keistimewaan sebagai tetangganya Rasulullah. Di mana? Di surga. Masya Allah, keren ya. Abu Ubaidah bertetanggaan dengan Rasulullah di surga. Yuk, kangen, pengen deh kayak gitu ya. Ustazah juga pengen banget jadi tetangganya Rasulullah. Masya Allah. Ya, teman-teman, semangat. Karakter Abu Ubaidah silahkan dicontoh. Wow, Masya Allah. Berarti sakit gigiku ini belum seberapa ya? Iya Kak, betul. Baiklah, kalau begitu aku akan berani lebih kuat lagi. Hebat!